Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisatri Andika dengan NIM B1B1222045. Di sini saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas tata kelola keuangan pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Briansyah SIP MIP. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi pengelolaan keuangan negara Indonesia. Materi yang pertama adalah keuangan negara dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 butir 1. Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesian Compatibility atau WIT-ICW tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 1970 di Jakarta, yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh Van de Kamp. Selanjutnya, perencanaan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Yang ketiga, rencana kerja pemerintahan atau RKP. Yang keempat, KUA. Yang kelima, PAS. Yang keenam, nota kesepakatan atau nota kesepemahaman. Yang ketujuh, pedoman penyusunan RKA, SKPD atau KL. Yang kedelapan, RKA SKPD. Kesembilan, rancangan anggaran pendapatan negara dan belanja negara atau RAPBN. Dan yang terakhir adalah anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN. Selanjutnya, perencanaan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, rancangan DPA SKPD. Selanjutnya, proses verifikasi kepada SKPD. Lalu DPA SKPD. Selanjutnya, dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA. Selanjutnya, pendapatan belanja dan pembiayaan. Dan yang selanjutnya, laporan realisasi semester pertama. Dan yang terakhir adalah perubahan APBD. Materi yang selanjutnya adalah penatausahaan pengelolaan keuangan negara. Penatausahaan pengelolaan keuangan negara merujuk pada yang pertama, pencatatan transaksi. Yang kedua, pengendalian internal. Yang ketiga, laporan keuangan. Yang keempat, audit eksternal. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Materi selanjutnya adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Ini adalah proses di mana pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana publik. Hal ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pengawasan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Materi selanjutnya adalah pengawasan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ada pengawasan berdasarkan objeknya. Pengawasan berdasarkan objek ini dibedakan dalam dua hal. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap penerimaan negara atau daerah, dan yang kedua adalah pengawasan terhadap pengeluaran negara atau daerah. Yang kedua, pengawasan menurut sifatnya. Pengawasan menurut sifatnya ini dibagi menjadi dua hal, yakni yang pertama pengawasan preventif dan yang kedua adalah pengawasan represif. Dan yang ketiga, pengawasan menurut ruang lingkup. Pengawasan menurut ruang lingkup ini juga dibagi menjadi dua hal, yakni yang pertama pengawasan intern dan yang kedua adalah pengawasan fungsional. Materi yang ketiga adalah ruang lingkup keuangan negara. Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Yang pertama dari sisi objek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua dari sisi subjek. Keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas yang memiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Selanjutnya dari sisi proses.
Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah dari sisi tujuan. Seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi selanjutnya adalah struktur utama pengelolaan keuangan negara dan asumsi. Secara garis besar, struktur APBN adalah yang pertama pendapatan negara dan hibah, yang kedua belanja negara, ketiga keseimbangan primer, yang keempat keseimbangan umum atau surplus defisit anggaran, dan yang terakhir adalah pembiayaan anggaran. Asumsi dasar makroekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Lalu asumsi dasar tersebut adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi, yang ketiga tingkat bunga SPN 3 bulan, yang keempat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang kelima harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau ICP, dan produk atau lifting minyak atau lifting gas. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut account. Dalam beberapa hal, isi dari account sering disebut dengan postur APBN. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor penentu pengelolaan keuangan negara. Ini ada 3 faktor, dan faktor yang pertama adalah pendapatan negara. Berdasarkan pendapatan negara dalam tahun tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi, yang kedua kebijakan pendapatan negara, yang ketiga kebijakan penggunaan ekonomi, yang keempat perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum, dan yang terakhir adalah kondisi dan kewajiban lainnya. Yang kedua, belanja negara. Berdasarkan belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asumsi dasar makroekonomi. Yang pertama, kebutuhan penyelenggaraan negara. Yang kedua, kebijakan pembangunan. Yang ketiga, risiko seperti bencana alam, dampak krisis global, kebijakan stimulus fiskal, dan kondisi dan kebijakan lainnya. Dan yang ketiga adalah pembiayaan. Berdasarkan pembiayaan, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asumsi dasar makroekonomi, yang kedua sumber dan kebutuhan pembiayaan, dan yang terakhir adalah kondisi dan kebijakan lainnya. Materi selanjutnya adalah pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah manfaat dan fungsi kegunaan pajak. Yang pertama, manfaat pajak bagi negara. Ini yang pertama, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran produktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang selanjutnya adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghemat di masa yang akan datang, yaitu seperti pengeluaran untuk anak yatim piatu. Selanjutnya, manfaat membayar pajak bagi masyarakat. Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Dan yang terakhir adalah pengembangan alat transportasi massa dan lain-lain.
Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro kecil dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama fungsi anggaran atau budgetair, yang kedua fungsi mengatur atau reguleran, yang ketiga fungsi stabilitas, yang keempat fungsi restribusi pendapatan. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan negara yang efektif adalah prasyarat bagi pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam menyediakan layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas fiskal. Keberhasilan pengelolaan keuangan negara sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang bijak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.